Menjelajahi dunia hadis, panduan hidup dari sang Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pencari ilmu, siap untuk menyelami samudra hikmah Al-Quran dan hadis? Video ini akan membawa kita menjelajahi makna hadis, ragam jenisnya, fungsinya terhadap Al-Quran, kedudukannya sebagai pedoman hidup, ciri-ciri perilaku yang sesuai dengannya, dan peran sentralnya dalam Islam. Mari kita simak bersama. Pengertian hadis, bahasa dan istilah. Secara bahasa, kata hadis berasal dari bahasa Arab yang berarti berkata atau berkisah. Secara istilah, dalam Islam, hadis diartikan sebagai ucapan, perbuatan, persetujuan, atau sifat Nabi Muhammad SAW yang dijadikan sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Macam-macam hadis. Berdasarkan sumbernya, hadis dikategorikan menjadi hadis qudsi, hadis yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui wahyu, tetapi tidak terdapat dalam Al-Quran. Hadis nabawi, hadis yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, baik perkataan, perbuatan, maupun persetujuannya. Berdasarkan tingkat kesyahihannya, hadis diklasifikasikan menjadi hadis sahih, hadis yang memiliki sanad, rantai periwayatan, yang kuat dan terjamin keasliannya. Hadis hasan, hadis yang memiliki sanad yang baik, namun masih ada kemungkinan cacat dalam satu atau dua tingkatan periwayatan. Hadis doif, hadis yang memiliki sanad yang lemah atau cacat, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai dasar hukum Islam. Berdasarkan jumlah periwayat, hadis mutawatir, diriwayatkan oleh sejumlah besar perawi pada setiap tingkatan sanad, sehingga mustahil mereka semua berbohong. Hadis ini memiliki tingkat kesyahihan tertinggi dan menjadi dasar hukum yang kuat. Hadis masyhur, hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi, namun tidak mencapai tingkat mutawatir. Hadis ahad, diriwayatkan oleh satu orang perawi pada setiap tingkatan sanad. Fungsi hadis terhadap Al-Quran. Mengukuhkan hukum yang sudah ada dalam Al-Quran. Dalam hal ini, hadis mengulang perintah atau larangan yang sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Misalnya, Rasulullah SAW memerintahkan untuk melaksanakan puasa. Perintah melaksanakan puasa sudah ada di dalam Al-Quran. Sehingga dalam hal ini hadis sifatnya mempertegas perintah yang telah ada di dalam Quran surat Al-Baqarah 2:183, ditegaskan dalam hadis Rasulullah SAW diantaranya, sahabat bertanya, kabarkan kepada saya apa yang diwajibkan bagi saya untuk puasa. Nabi SAW menjawab, puasa bulan Ramadan, kecuali jika engkau berpuasa sunnah, Khair Al-Bukhari. Merinci ayat Al-Quran yang mujmal, umum. Banyak ayat, perintah larangan, Al-Quran yang sifatnya masih umum. Belum terinci. Al-Quran memerintahkan untuk mengerjakan suatu perbuatan, namun belum ada ayat yang menjelaskan bagaimana cara melaksanakannya. Sehingga perintah yang ada belum bisa dilaksanakan. Misalnya, perintah melaksanakan sholat. Perintah melaksanakan sholat ini diperintahkan dalam Quran surat Al-Baqarah 2:83 dan di beberapa surah dan ayat yang lain, namun tidak ada satupun ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan bagaimana cara melaksanakan sholat. Tata cara pelaksanaan sholat secara lengkap diajarkan dan dicontohkan langsung oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana sabdanya, "Shalatlah kalian semua sebagaimana kalian lihat aku sholat." Khair Bukhari. Menetapkan hukum yang belum terdapat dalam Al-Quran dalam hal ini. Hukum yang ada adalah merupakan produk hadis, sunnah yang tidak ditunjukkan oleh Al-Quran. Misalnya, haram memakan burung yang berkuku tajam, haram memakai cincin emas dan kain sutra bagi laki-laki dan lain-lain. Membatasi keumuman Al-Quran misalnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan seluruh orang beriman untuk melaksanakan sholat Jum'at, Quran surat Al-Jum'ah 9, berdasar ayat tersebut. Sholat Jumat merupakan kewajiban bagi seorang muslim. Balik, berakal dan mukim, tanpa kecuali. Lalu, adakah kekhususan, pengecualian bagi orang tertentu, sehingga diperbolehkan meninggalkan sholat Jumat? Jawabnya, ada. Di dalam hadis riwayat Abu Daud dijelaskan, Jumat adalah kewajiban bagi setiap muslim kecuali 4 orang, hamba sahaya yang dimiliki, perempuan, anak kecil, dan orang sakit, Khair Abu Daud. Kedudukan hadis sebagai pedoman hidup.
Hadis memiliki kedudukan yang kokoh sebagai pedoman hidup bagi umat Islam, karena merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran, disahkan dan diamalkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman bagi umat Islam. Menjelaskan dan melengkapi Al-Quran, memberikan penjelasan rinci dan contoh konkret tentang ajaran-ajaran Al-Quran. Memiliki sanad yang terpercaya, diriwayatkan melalui rantai periwayatan yang terjaga keasliannya. Ciri perilaku hidup sesuai Al-Quran dan hadis. Muslim yang berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis akan menunjukkan ciri-ciri berikut: taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, selalu berusaha untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya, serta mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Berakhlak mulia, menampilkan akhlak yang terpuji dalam setiap aspek kehidupan, seperti jujur, adil, penyantun, dermawan, dan pemaaf. Peduli terhadap sesama, selalu berusaha untuk membantu orang lain yang membutuhkan, menjalin silaturahmi, dan membangun persaudaraan yang erat. Menjaga ibadah, menjalankan ibadah wajib dan sunnah dengan penuh keikhlasan dan ketaatan. Menebar kebaikan, selalu berusaha untuk melakukan kebaikan dan menyebarkan nilai-nilai positif kepada orang lain. Fungsi Al-Quran dan hadis dalam Islam. Al-Quran dan hadis memiliki peran sentral dalam kehidupan umat Islam, yaitu sumber hukum Islam, menjadi dasar bagi penetapan hukum-hukum Islam dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari ibadah, muamalah, hingga akhlak. Pedoman hidup, menunjukkan jalan yang benar dan lurus bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan, mengantarkan menuju kebahagiaan di dunia dan akhirat. Sumber ilmu dan hikmah, mengandung ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan yang mendalam, menjadi sumber pencerahan dan penuntun bagi umat manusia. Al-Quran dan hadis bagaikan dua sayap yang mengantarkan umat Islam menuju jalan kebenaran dan kebahagiaan. Mari kita jaga dan lestarikan keduanya, pelajari dan amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.